Jepara lagi jadi sorotan. Dan jujur, ini bikin emosi. Seorang pemilik pondok pesantren berusia 60 tahun, yang harusnya jadi bapak, jadi pelindung, jadi panutan, hari ini justru dilimpahkan ke kejaksaan karena dugaan perbuatan asusila terhadap santriwatinya sendiri, yang usianya baru 19 tahun. Sebelum lanjut, siapapun yang like dan subscribe channel Lagi Viral, aku doain dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan yang bikin publik makin geram saat digiring petugas dalam baju tahanan, dia terlihat tersenyum. Bahkan beredar kabar borgol di tangannya bisa dibuka sendiri. Pertanyaannya cuma satu, di mana letak rasa malunya? Oke, mari kita luruskan dulu faktanya biar tidak liar. Terduga berinisial AJ, 60 tahun. Beliau adalah pemilik pondok pesantren Al-Anwar di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Korbannya adalah M, 19 tahun, santriwatinya sendiri. Kasus ini sekarang sudah resmi P21, artinya berkasnya sudah lengkap. Pada hari Senin, 27 Juli 2026 kemarin, Polres Jepara resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jepara. Saat itu, AJ datang didampingi kuasa hukum, istri, dan kerabatnya. Dia memakai kaos dan celana tahanan warna biru tua, plus peci hitam. Status tahanannya pun dipindahkan dari Rutan Polres Jepara ke Rutan Kelas 2B Jepara. Sampai detik ini, proses hukum masih berjalan. Kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Bersalah atau tidak, nanti hakim yang memutuskan di pengadilan. Tapi, sebagai manusia, kita punya hak untuk mempertanyakan sikapnya. Pak, Anda sedang menghadapi dugaan kasus yang sangat berat. Kasus yang menyangkut harkat martabat seorang perempuan. Kasus yang menyangkut nama baik pesantren yang Anda bangun sendiri. Seharusnya yang muncul itu rasa malu, rasa menyesal, menunduk. Kenapa yang muncul justru senyum? Senyum itu melukai banyak hati, Pak. Melukai hati korban yang sedang berjuang mencari keadilan. Melukai hati orang tua yang sudah menitipkan anaknya dengan penuh kepercayaan. Dan melukai hati ribuan kiai lurus di luar sana yang siang malam menjaga nama baik pesantren dengan tulus. Satu senyum itu bisa ditafsirkan publik sebagai bentuk meremehkan. Meremehkan proses hukum, seolah-olah ini bukan masalah besar, lalu soal borgol yang katanya bisa dibuka sendiri. Jika ini benar, ini bukan hal sepele. Borgol itu bukan aksesoris, itu adalah simbol bahwa hukum sedang bekerja, bahwa negara hadir. Kalau simbol itu saja dipermainkan, bagaimana korban mau merasa aman? Bagaimana kita mau yakin kalau proses hukum ini akan berjalan adil dan tegas? Ini yang saya sesalkan. Pesantren adalah tempat paling aman yang kita punya. Orang tua melepas anak gadisnya bukan untuk dititipkan ke sembarang orang, tapi untuk dititipkan kepada seorang guru agama, seorang bapak. Ketika kepercayaan itu dikhianati, yang rusak bukan cuma satu korban, yang rusak adalah kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan agama itu sendiri. Dan itu butuh puluhan tahun untuk membangunnya kembali. Maka dari itu, ada dua hal yang harus kita kawal bareng-bareng. Pertama, untuk aparat penegak hukum di Jepara, kami apresiasi kerja kerasnya sampai tahap P21. Tapi tolong, jangan berhenti di sini. Kawal kasus ini sampai putusan. Berikan hukuman yang setimpal jika terbukti bersalah. Buktikan bahwa di mata hukum semua sama. Tidak ada yang kebal karena status, jabatan, atau jubah. Kedua, untuk kita semua. Ini jadi pelajaran keras untuk kita sebagai orang tua dan masyarakat. Kita harus lebih peduli. Bangun komunikasi yang intens dengan anak-anak kita. Di pesantren manapun mereka berada. Ciptakan ruang aman agar mereka berani bercerita. Pesantren yang baik pasti akan sangat terbuka dan menjaga santrinya seperti anak sendiri. Dan untuk adik kita M, korban yang berusia 19 tahun, kami semua bersamamu. Perjalananmu mencari keadilan tidak sendirian. Kamu berani, dan keberanianmu ini akan melindungi banyak santriwati lain di luar sana. Sekarang saya mau tanya ke kalian. Menurut kalian, pantas tidak seseorang yang sedang dalam proses hukum kasus seberat ini menampilkan senyum di depan kamera? Dan bagaimana pendapat kalian soal isu borgol itu? Tulis di kolom komentar.
Tulis dengan jujur, dengan lantang, tapi tetap sopan dan tanpa kata-kata kasar. Jangan diam. Karena kalau kita diam, kasus seperti ini akan hilang begitu saja. Like, subscribe, dan bagikan video ini. Biar kita kawal bareng keadilan untuk santriwati di Jepara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk kronologis posisinya ini kan SPDP-nya dikirimkan, tahap 1 berkas perkara itu masuk ke kami 21 Mei dan 21-nya itu tanggal 14 Juli kemarin. Nah, hari ini telah dilaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Untuk kasus posisi singkatnya, tersangka inisial IAC diduga melanggar pasal 6 huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau pasal 418 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara. Nanti dilihat di persidangan nanti. Untuk kronologi singkatnya,